Dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran Minggu dini hari. Kedua kubu saling serang dengan busur dan batu. Aksi saling serang direkam seorang warga saat tawuran antara dua kubu pemuda di Jalan Macini Kidul, Makassar, Sulawesi Selatan. Para pemuda ini saling serang dengan batu dan busur. Tim gabungan kepolisian yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Petugas kemudian melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan para pelaku tawuran serta warga lainnya yang berkumpul di lokasi. Petugas menemukan beberapa anak panah yang ditinggal para pelaku tawuran. Perang kelompok tersebut sudah terjadi 2 kali dalam satu malam ini, di mana salah satu warga melakukan penyerangan sehingga memancing warga lainnya untuk Petugas kemudian meminta warga yang bertikai kembali ke rumah masing-masing untuk mencegah adanya provokasi. Petugas bersenjata lengkap juga bersiaga di lokasi mencegah terjadinya aksi susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang ibu dan anak balitanya di Kalideres, Jakarta Barat ditemukan tewas tertimpa bangunan rumah yang ambruk. Diduga keduanya tengah tertidur lelap saat insiden terjadi. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat ini sontak berlarian mengevakuasi seorang balita dari reruntuhan bangunan rumah. Petugas langsung membawa balita berusia 2 tahun ini ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres. Sementara petugas pemadam kebakaran lainnya juga berusaha memberi pertolongan kepada ibunda sang balita yang juga tertimpa bangunan ambruk. Rumah berlantai 2 yang roboh ini berada di Gang Haji Kampin, Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah saksi menyebut sempat terdengar suara gemuruh dari dalam rumah sebelum rumah tersebut roboh. Saat kejadian, korban yang bernama Ita berusia 40 tahun dan anaknya yang berusia 2 tahun tengah tertidur lelap. Sementara suami dan anak pertamanya sedang tidak berada di rumah. Rubuh kita jam setengah 10. Ya, tiba-tiba pas rubuh itu saya nggak tahu, tiba-tiba udah rubuh, saya samperin, langsung saya teriak aja. Ketahuan rubuh itu ada suara atau seperti apa, Bang? Kayak suara geluduk, suaranya gede. Proses evakuasi terhadap korban berlangsung dramatis. Petugas menggunakan alat berat untuk mengevakuasi korban. Namun naas, saat ditemukan, kedua korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kalau posisinya itu tertimpa dengan papan dan kemudian bangunan yang lain juga atau kayu-kayu. Kemudian untuk ibunya ini melindungi anaknya. Guna kepentingan penyidikan, petugas dari Polsek Kalideres memasang garis polisi di lokasi bangunan rumah yang ambruk. Diduga penyebab ambruknya rumah berlantai 2 ini akibat bangunan yang lapuk termakan usia. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Seorang janda muda ditemukan tewas bersimbah darah bersama teman prianya di kamar kontrakan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Di lokasi ditemukan senjata tajam dan senjata api lengkap dengan amunisinya. Warga kampung Cibodas Pasar, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat digemparkan dengan kasus penemuan 2 mayat di kamar kontrakan. Keduanya terdiri dari seorang perempuan dan teman laki-lakinya. Keduanya ditemukan tewas setelah warga curiga korban sudah 2 hari tak terlihat beraktivitas. Ini 2 hari, hari Kamis itu tidak ada aktivitas. Kendaraan juga di sini yang beat itu putih itu hujan, panas, nggak dibetulin gitu, Pak. Biasanya si teteh itu, kalau itu kata tetangga itu jemuran gimana, ini nggak ada aktivitas gitu. Polisi yang mendapat laporan langsung mengevakuasi kedua jenazah. Saat memeriksa lokasi, polisi temukan sejumlah barang bukti, diantaranya senjata api lengkap dengan amunisi dan senjata tajam.
Untuk senjata api nanti kita akan periksa senjata api milik siapa dan apakah itu digunakan, itu nanti dari hasil langkah kita untuk otopsi. Apakah betul korban itu meninggal ditembak dan? Kita belum tahu, nanti setelah kita lakukan otopsi baru kita bisa pastikan apakah korban ditembak dan seperti apa. Polisi masih mendalami kasus kematian kedua korban dan temuan senjata api serta amunisi di lokasi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Kasat Reskrim Polres Luwu Utara dicopot akibat kasus dugaan penembakan dan penganiayaan seorang buronan. Kasat Reskrim dan 2 personil lainnya akan menjalani pemeriksaan dan sidang disiplin. Inilah kondisi buronan kasus kepemilikan senjata api dan penganiayaan yang diduga dianiaya dan ditembak oleh sejumlah oknum anggota Polres Luwu Utara. Korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Akibat kasus ini, Kasat Reskrim Polres Luwu Utara dan 2 anggota polisi dicopot dari jabatannya. Ketiganya juga dimutasi ke Polda Sulawesi Selatan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan dan sidang disiplin. Telah mengambil langkah dengan memerintahkan Kabid Propam untuk mengambil tindakan pemeriksaan kepada Kasat Reskrim dan juga anggota unit Resmob yang melakukan tindakan penembakan pada saat itu. Saat ini kasusnya sudah ditangani oleh Propam, bahkan untuk Kasat Reskrim sudah diambil tindakan, ya, yaitu sudah dicopot dari jabatannya sejak kemarin, ditarik ke Polda, ya. Kasus penganiayaan buronan oleh anggota polisi yang terjadi 9 Oktober lalu kembali mencuat setelah demonstrasi yang dilakukan warga desa Balebo. Mereka memprotes tindakan anggota Satreskrim Polres Luwu Utara yang menyalahi aturan penangkapan buronan kasus kriminal. Sementara versi polisi menyatakan pelaku berupaya melukai petugas dengan senjata tajam hingga terpaksa dilumpuhkan dengan 5 tembakan. Dari Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolsek Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, Ibtu IDGN dipecat karena terbukti terlibat kasus asusila. Ibtu IDGN meniduri anak seorang tahanan dengan iming-iming akan membebaskan ayah korban. Ibtu IDGN Kapolsek Parigi Mautong terbukti bersalah melakukan tindak asusila terhadap anak tahanan. Hal ini menjadi hasil sidang etik yang digelar Ditpropam Polda Sulawesi Selatan. Akibat perbuatannya, Ibtu IDGN diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat. Menanggapi putusan etik, Ibtu IDGN mengajukan banding. Sementara itu untuk proses hukum pidana, polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan belum menetapkan status tersangka. Putusannya adalah merekomendasikan Ibtu IDGN ya, untuk PTDH pemberhentian dengan tidak hormat dari kepolisian. Saya ulangi, rekomendasinya adalah PTDH. Yang berikut, rekan-rekan sekalian, untuk pidana umumnya. Kasus ini mencuat setelah korban membuat pengakuan telah 2 kali ditiduri Ibtu IDGN. Korban terpaksa menuruti kemauan pelaku setelah diiming-iming ayah korban akan dibebaskan dari tahanan kasus pencurian ternak. Korban juga melampirkan bukti percakapan bernada mesum yang dikirimkan Ibtu IDGN. Lewati jam malam, tempat hiburan malam di Pantai Indah Kapuk disegel petugas selengkapnya bersama Pram Sunjaya sesaat lagi.